Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul K-Project season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan kembali membayangkan di masa lalu yang mana tim biru dan merah ini sudah lama emang kayak musuhan gitu. Tujuan mereka berbanding kebalik. Alhasil inilah yang terjadi, kedua kubu itu mau melakukan war satu sama yang lain. Entah tujuan mereka apaan sampai harus war seperti itu. Fushimi udah kagak tahan pengen melawan temennya bernama Yata atau Misaki. Tanpa berlama-lama kedua kubu tersebut auto duel 1 lawan 1. Tentunya kapten mereka Mikoto sama Reishi, terus Yata dengan Fushimi yang kelihatan seru banget. Dan yang terakhir Awashima dan pakai kacamata. Nampak emang kedua orang ini udah deket banget, tapi namanya rival udah susah. Ditambah itu cewek mantep banget, dah ampe kebuka kayak gitu saking semangatnya. Setelah lama berduel, akhirnya inilah awal mula dari season kedua ini. Terlihat ada seorang bocil di atas sana bernama Sukuna. Dia melihat ada Kuro dan Neko yang lagi jalan-jalan. Terus dia mengeluarkan HP-nya, terus membuka sebuah website dan memerintah kepada orang-orang untuk menghancurkan si Kuro. Ketika Kuro yang lagi jalan santai, tiba-tiba ada orang ngasih burung warna hijau. Neko sengaja mainin burung tersebut karena imut, taunya burungnya meledak. Setelah kejadian itu tim biru langsung menyelidiki apa yang terjadi di kota tersebut. Mereka pada tahu dari korban tersebut adalah Kuro dan Neko. Tapi untungnya mereka bisa kabur dari ledakan tersebut. Di sana Fushimi mempunyai petunjuk tentang kasus tersebut, yaitu sebuah website yang mana ini macam game bernama Jungle. Yang mana ini game nyata banget, seperti bocil tadi menyuruh orang yang bermain game itu untuk membunuh seseorang. Nanti kalau berhasil dia bakalan dapat poin. Dia bilang kalau ini ulah dari klan hijau. Sementara itu kubu merah setelah ditinggalkan rajanya bernama Mikoto, kini penggantinya adalah si anak yang sedang tertidur. Mereka juga mengetahui kejadian ledakan di kota itu. Ada anggotanya yang semalam bertemu dengan si Awashima, cuma emang enggak terjadi bentrok. Dia cuma menggodanya doang. Tak lama setelah itu ada yang mengirim sesuatu ke dalam laptop milik anggota tim merah. Mereka langsung terkejut semuanya. Ternyata isinya adalah semacam video game yang mereka adegan gimana si Totsuka meninggal dan juga rajanya tim merah. Nampak seperti mencela gitu. Yata tentunya kagak terima dengan semua itu. Dia memenuhi undangan untuk datang ke tempat yang mereka udah tentukan. Sesampainya di sana yang ada malah si Fushimi. Mereka berdua merasa ketipu datang ke tempat itu. Bukannya pada nyelesain misinya, mereka berdua malah ribut. Udah kagak ngerti lagi dah sama dua orang ini. Untungnya rekan-rekannya pada datang juga, jadi kagak diterusin. Kedua klan tersebut sekarang berebut siapa yang bakalan melawan klan hijau yang udah keterlaluan ini. Sampai akhirnya para player yang memainkan game Jungle mengelilingi mereka semuanya. Nampak mereka mengincar orang-orang yang punya nilai yang gede. Mereka juga belum tahu kalau yang di bawah itu memiliki kekuatan semuanya. Jadi diledakin pun kagak ngaruh sama sekali. Mau nggak mau kedua tim tersebut melawan para kroco player tersebut. Sementara itu Kuro mengejar orang yang bikin mereka berdua meledak. Langsung aja sama Kuro ditubruk, langsung kalah gitu aja. Kuro kepo siapa yang memerintahnya melakukan hal tersebut. Tapi orang itu kagak menjawab dan malah game yang dia mainkan misinya gagal. Dan XP yang dia kumpulkan hangus semuanya. Kekuatannya pun hilang seketika. Lantas Kuro udah kagak peduli lagi, tujuan mereka saat ini adalah mencari Shiro. Setelah kejadian waktu itu dia belum juga datang kembali. Tim hijau merencanakan supaya tim biru dan tim merah bersatu. Tapi sayangnya Raja Perak belum juga muncul. Di sisi lain Shiro yang ada di atas langit mulai mau turun lagi. Kini udah kedua kalinya dia turun ke bumi.
Kali ini dia bakal melakukan apa yang dia pengen lakuin. Sementara itu si Kuro ke markasnya tim biru untuk bertemu dengan si Reishi. Dia berterima kasih karena Kuro udah menangkap pelaku yang bermain game jungle itu. Di situ Reishi menceritakan sedikit tentang website game tersebut, yang mana itu game bernama Jungle. Jadi ada rankingnya gitu, yang terendah itu rankingnya E. Nah yang tingginya itu ranking J. Yang mana kalau rankingnya udah tinggi, nanti bisa ada kesempatan bertemu dengan Raja Hijau bernama Nagare. Yang ikutan itu game bakalan dikasih kekuatan sementara, sebaliknya kalau gagal nanti kekuatannya bakalan hilang dengan sendirinya. Dan tujuan dari tim hijau itu adalah bertemu dengan Raja Perak, makanya mereka saat ini mengincar si Kuro. Di tengah itu si Reishi menanyakan tentang sebuah kekuatan gitu kepada si Kuro. Cuma dia nampak agak mau berkomentar soal itu, lalu dia mau pergi saja. Sebelum pergi, Reishi menawarkan perlindungan kepada si Kuro. Apalagi sekarang dia sedang diincar. Ditambah dia kagak punya kawasan juga. Kuro menolaknya karena walaupun kagak punya kawasan, dia masih punya tempat untuk pulang. Terus Reishi pun mengunjungi si Fushimi untuk menyuruhnya mengikuti si Kuro karena takut diincar lagi. Kuro yang mau pulang ketemu dengan seseorang yang mempunyai kucing hitam. Tak lama Awashima datang. Dia pengen ngobrol sama orang itu. Awashima mau menanyakan apa yang harus dia lakukan sebagai tangan kanan raja ketika rajanya udah mau habis jabatannya. Karena orang itu sendiri adalah mantan daripada tangan kanan Raja Biru sebelumnya. Dia udah tahu kalau si Reishi ini pedangnya udah mulai hancur, makanya sekarang dia suka berdiam diri di sebuah menara. Orang itu karena kagak ada urusan lagi sama gituan, jadi sekarang dia menyerahkan ke si Awashima semuanya, terserah padanya. Sementara itu si Neko malah ada di tim merah, dia dikasih bola untuk melihat keberadaan si Shiro. Dia melihatnya tapi cuma sepintas doang. Emang bola milik anak itu dirancang untuk melihat seseorang gitu. Dikala di situ pada damai, Shiata malah risih dengan adanya si Neko di markasnya. Padahal yang lainnya kagak mempermasalahkan itu. Pokoknya di situ ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Neko diajakin ke markas klan biru. Cuma dia kagak suka sama si Reishi, jadi dia pergi ke tempat tim merah. Mereka memberitahu kalau si anak ini udah jadi seorang raja. Dia bakalan menggunakan kekuatannya itu untuk melindungi anggotanya. Karena emang kekuatannya diciptakan buat melindungi seseorang. Jeta juga kagak mau kalah, walaupun dia lebih lemah dari si Ana, dia bakalan melindunginya juga. Terus si Neko dikasih banyak makanan di sana, dia nampak seneng banget. Di tengah itu si Ana menawarkan untuk tinggal di tim merah dulu, tapi Nekonya kagak mau. Dia tak berpikir sejak kejadian si Shiro menghilang itu dia kagak punya tempat tinggal. Taunya dia udah ada tempat untuk pulang. Jadi dia menolak tawaran si Ana. Seketika dia keinget si Kuro. Lalu dia pun pulang dan bertemu dengan Kuro di jembatan. Neko mengajak Kuro untuk pulang. Pulangnya itu yang tak lain tempatnya adalah di sekolahan. Setelah itu bocil bernama Sukuna itu kembali ke markas. Dia berhasil membuat kedua kubu itu keluar untuk menghadapi klan hijau. Di sana terdapat seniornya si Kuro bernama Yukari. Mereka berdua udah merasa boring sama misinya yang sangat mudah ini. Orang berdua ini pengen ikutan bertarung juga. Tak lama rajanya pun muncul bernama Nagare. Dia mempunyai rencana lain dan maksud lain. Si Sukuna melakukan misinya itu. Setelah ini dia pengen mengetahui sesuatu dari Raja Perak. Jadinya dia menyuruh si Yukari untuk mencari si Kuro, juniornya. Dan juga dia meminta untuk membawa si Neko ke markasnya. Sukuna pun pengen ikut juga. Di sisi lain di markas klan merah, Shiata diperlihatkan di website game kalau dia masuk ke dalam perburuan orang-orang yang main game tersebut. Nilainya kalau ngalahin dia 3.000 doang. Beda 1.000 dengan rivalnya yaitu si Fushimi. Dia agak kesal ada Fushimi juga di sana. Terus si Ana pun mau keluar. Mau bertemu dengan si Neko, ada barang dia yang ketinggalan. Ia tak bersedia untuk memberikannya kepada si Neko. Dia siap aja kalau harus membawa apa aja yang ternyata barangnya itu dalemannya si Neko. Mau nggak mau karena udah terlanjur ya tak bawa dah. Si Nekonya sendiri lagi mau makan sama si Kuro di asrama milik si Shiro.
Mereka nampak sangat menikmati makanannya, tapi di sekelilingnya berantakan banget. Neko yang selalu mengingat si Shiro, apapun tentang Shiro dia bawa barang tersebut. Karena dia yakin kalau Shiro ada di dekatnya saat ini. Si Yukari udah sampai di sekolahan buat bertemu dengan si Kuro. Namun tak lama si Sukuna merasakan ada sesuatu. Dia langsung memberikan si Kuro kepadanya. Dia tak mulai berangkat ke sekolahan untuk memberikan dalemannya itu. Sesampainya di dalam sana dia kaget kalau ada si Fushimi juga. Fushimi mengira klan merah bakalan menguasai sekolahan lagi. Taunya bukan. Terus tiba-tiba aja Fushimi melemparkan pisaunya ke arah si Yatta. Yang ternyata di belakangnya terdapat si Sukuna yang mau menyerang Yatta dari belakang. Untung Fushimi sigap. Di sisi lain si Kuro bertemu dengan Kukuri. Bahwasanya ada yang mengiriminya surat. Nampak itu misi dari jungle juga. Pas dia baca ternyata benar itu surat dari si Yukari yang pengen ketemuan. Si Kuro pun mau nggak mau harus ke tempat itu. Tempatnya berada di jembatan. Terlihat kedua orang itu seperti menyimpan rasa dendam pada diri mereka masing-masing. Tak berlama-lama mereka berdua langsung duel. Neko juga mencoba membantunya, cuma berasa percuma anjir, kagak ngaruh sama sekali. Lalu Kuro meneruskannya kembali sambil ngobrol yang membuat pertempurannya tidak begitu epik. Tak lama kemudian si Kuro pun harus mengakui keunggulan seniornya itu. Dia udah terpojok seperti itu, Neko juga kagak bisa ngapa-ngapain apalagi dia mau dibawa sama si Yukari. Neko pun berteriak memanggil nama Shiro buat membantunya dan datanglah dia yang langsung menerobos ke tengah. Neko dan Kuro terkejut Shiro beneran ada di depan matanya. Dia juga agak sedikit marah anak buahnya digituin. Shiro juga tahu kalau dia lagi dipantau sama Raja Hijau atau Nagare. Nagare sendiri udah greget banget sama si Shiro. Akhirnya dia bisa bertemu juga. Di sisi lain terpaksa Yatta sama Fushimi bersatu untuk melawan si Sukuna yang nampak kuat banget. Dia melihat kalau ada Raja Perak di sana, pertanda kalau ada Raja Perak di sekitarnya. Kuro kagak percaya kalau Shiro benar-benar ada di depan matanya. Yukari pun mengucapkan selamat datang kepada Shiro. Dan yang terpenting adalah Raja Klan Hijau Nagare yang merasa senang dengan kedatangan Raja Perak. Lalu dia memerintahkan si Yukari untuk mundur dari sana. Karena ceritanya udah beda lagi. Dia sengaja mengincar si Kuro biar si Shiro ini bisa keluar. Dan terbukti berhasil. Jadinya si Yukari disuruh untuk mundur. Berbahaya kalau dia melawannya. Alhasil mau nggak mau dia harus nurut dan memberitahu si Sukuna kalau mereka berdua harus mundur. Yukari masih belum selesai. Lain kali dia bakalan beresin pertarungan sama si Kuro. Kuro masih belum percaya Shiro terjun ke bumi lagi. Dia pun langsung menyambutnya. Neko juga auto menginjak si Kuro kayak gitu. Dia kelihatan senang banget karena dia udah lama banget mencarinya kemana-mana. Kuro pun mungkin bakalan macam si Neko juga. Setelah itu mereka bertiga masuk ke sekolahan karena ini kasusnya sangat serius. Shiro menyuruh Yatta dan Fushimi untuk mengirim pesan ke rajanya masing-masing. Tak lama kemudian pada datang tuh kedua raja tersebut kumpul di asramanya si Shiro. Belum dimulai aja si Yatta dan Fushimi udah gelut terus, ini orang bingung dah. Kukuri dibuat bingung karena banyak orang-orang kagak jelas di asrama tersebut. Shiro langsung aja memberitahu tentang kejadian saat ini. Yang pertama, dia perlu menyampaikan bahwasannya Raja Emas sudah tutup usia. Makanya sekarang klan hijau berani keluar. Dan gak ada yang bakalan ngehalangin mereka. Melihat situasi saat ini klan hijau melibatkan ketiga klan tersebut. Apalagi sekarang Raja Perak yang jadi sasarannya.
Shiro mau mereka bertiga bekerja sama. Pertamanya Reishi, dia tidak keberatan sama sekali kalau harus bergabung. Yang lain auto kaget dengar itu. Ana juga bakalan ikut gabung juga, kagak ada salahnya demi mencapai tujuan yang sama. Dari situ ketiga raja sepakat untuk bergabung. Setelah kesepakatan itu dibuat terlihat lebih damai lagi. Setelahnya si Shiro mau mengobrol sama si Reishi. Dia menanyakan tugas si Reishi sekarang yang nampak menggantikan tugas dari Raja Emas, yaitu melindungi Stales, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Reishi sudah bisa mengoperasikan Stales tersebut dan juga sepertinya dia pengen menjadi Raja Emas yang selanjutnya. Si Shiro pengen menjaga Stales tersebut juga. Cuma Reishi kagak mau percaya sama si Shiro yang hidupnya cuma bisa diam di langit doang. Jadinya dia pergi dah. Tak lama ada Kuro dan Neko. Kuro bakalan masak buat si Shiro. Shiro juga dikasih sebuah markas sama Raja Emas khusus buat dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.